Selamat sore, selamat datang di Molukas Maluku Treasury Podcast. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh. Saya dari bidang PPA 2 Kanwil Dijen BPN Provinsi Maluku. Sore ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Jadi narsum kita ada 3 orang. Yang pertama Kakak Ayuni, Kak Muklis, dan Kak Igo. Nah, bisa perkenalkan diri, Kak? Halo teman-teman semua, saya Ayuni dari LKP Proflingua. Halo teman-teman, saya dari KD Aloha. Nama saya Muklis Mar'i Bahadillah. Nama saya Igo dari Osama. Oke, kita mulai dari Kak Ayuni ya. Kak Ayuni UMKM di bidang pendidikan ya ini ya? Iya, lembaga kursus ya? dan pelatihan. Kalau saya lihat di CV-nya kayaknya memang cocok ya, latar belakangnya dari Unpati jurusan sastra Inggris ya. Nah, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Jadi buka pendidikan bahasa asing ya, ada bahasa Inggris di situ. Iya. Ini owner sekaligus pengajar ya. Iya. Kalau Kak Muklis ini juga keren sekali nih. Kak Muklis nama belakangnya Badillah ya? Iya, Bahadillah. Itu kalau boleh tahu bener nggak ya? Ini ada hubungan sama artis kita Fauzi Badillah? Ada hubungan sepupu sih, Pak. Sepupu? Iya. Oh, luar biasa. Itu dari kakek sama kakek adik kakak kandung. Kakeknya Iya. Fauzi Sama kakeknya kakek, saya, saudara. kandung. Iya. Oh Saudara. iya. Kita penasaran soalnya nama belakangnya sama ya. Makanya kita pastikan gitu. Jadi Kak Muklis ini di bidang ini ya, kafe ya. Iya. Kafe Industri yang kopi. jual kopi, Sama minuman minuman-minuman ya. Pokoknya tempat anak muda kumpul ya. Tempat nongkrong. Oke. Tadi terkait ngomongin masalah pandemi nih ya. Ini kan kalau kita bicara pandemi, namanya dunia usaha apalagi yang mungkin berkaitan langsung dengan yang ketemu gitu ya. Itu pasti ada masalah ya, pasti ada kendala. Mungkin Mas Muklis bisa cerita ya, apakah kondisi pandemi ini justru semakin meningkatkan atau membuat usaha kita menjadi terhambat gitu? Bisa cerita Mas? Tapi makasih. Alhamdulillah semenjak pandemi di situ pasar saya meningkat, Pak. Oh, justru Iya. meningkat. Pasar saya meningkat karena kan usahanya di rumah nih. Iya. Baru rumah kan agak sedikit pedalaman, bukan pedalaman sih, agak ke dalam ada ya. ke dalam sedikit dari mata jalan besar. Di situ banyak yang orang-orang berdagangan. Kan karena saya bukanya dari jam 8 malam Iya. sampai jam 2 malam. Wah, 2 pagi. sampai dini hari ya. Iya, sampai dini hari. Terus di situ saya lihat kok tempat lain udah tutup masih ada yang mau datang ngopi di sini. Padahal resikonya ada. Iya. Kalau ketangkap ya Bisa masuk ya. karantina rame-rame. Oh iya iya. Kalau Mbak Ayu nih, kalau kondisi COVID ini kira-kira berpengaruh nggak ya sama usaha kursus atau pendidikannya itu? Kalau berpengaruh kayaknya nggak berpengaruh deh. Soalnya kan baru buka juga kan di bulan Maret kan launchingnya. Oh, Terus baru perekrutan buka tuh ya. baru 2 bulanan. Nah, itu kan udah masuk new normal, jadi nggak berpengaruh Nggak terlalu sama sekali ya. sih sebenarnya. Oh ya, karena sudah masyarakat udah beraktivitas Sudah- normal iya, ya. sudah aktivitas sekolah kan. Iya iya. Jadi udah pada datang langsung. Iya. Kalau dulu kan masih terbatas ya. Ini udah new normal ya. Oke. Kalau Mas Iko, mungkin Menurut bisa saya sih dijelasin. sebenarnya pandemi itu bukan masalah buat Iya. saya pribadi, buat Iya. saya. Karena ini bukan persoalan dagang ya, Bang. Iya. Maksudnya bukan persoalan dagang, ini persoalan prinsip saya menjalani hidup jauh sebelum berdagang itu memang harus tahu kapan ngegas, harus tahu kapan ngerem. Oh iya. Istilahnya kalau orang Jawa bilangnya ojo ke susu lah. Iya, alon-alon. Iya, alon-alon lah. Jadi kalau memang waktunya pandemi harus kita memang istirahat sejenak ya nggak apa-apa. Itu memang udah waktunya harus istirahat. Nanti ada revolusi-revolusi baru untuk maju buat apa lagi gitu kan biar lagi. Oh iya. kayak gitu. Apalagi sistemnya online ya. Online Pemasarannya via Instagram. ya? via Instagram, via Facebook, pokoknya Sosial media. marketplace di platform-platform media yang ada jual belinya, Rekber, Shopee, Shopee masuk Tokped, juga, semua Tokped saya masuk, ya? juga. Oh. Nah ini ngomong-ngomong, mulai
kenal dengan kantor kami kira-kira kapan ya Pak? Mas Muklis, Mbak Ayuni? Mas Muklis dulu. Awal mula kenal kantor Kanwil ini, DJPP ya. Kanwil DJPP ini semenjak event yang kemarin tuh Pak, yang di Sopapay. Oh iya, yang bersama OJK. Yang bersama OJK. Iya. Nah, dari situ ya awal mula saya kenal, oh ini kantor perbendaharaan yang ini ya. Oh fungsinya apa? Padahal oh di situ bisa untuk apa? Pembinaan untuk para UMKM, untuk ambil kur dan pengenalan UMI. Oh iya, lebih ke pengenalannya ya. Pengenalan. Ya, pengawasan juga sih. Pengawasan juga sebetulnya. Mas Iko juga sama ya kemarin karena ikut acara di. Kalau saya tahu kantor ini sebenarnya udah lama Pak. Oh, sudah. Karena teman saya yang sama-sama pelapak second brand juga namanya Yusuf Ersia, ibunya kerja di sini. Dulu sering antar jemput di sini. Oh, gitu ya. Iya, berarti temannya cuma ada. secara gedung tahu ini oh ini ada gedung ini kapan teman saya. Cuma fungsionalnya belum tahu. Baru kemarin ketemu Pak Soleh di pantai itu, iya. Baru dijelaskan oh ini pemberendaraan kayak gini-gini. Ah, itu baru oh kayak gitu lah. Iya. Kalau Mbak Ayu nih lebih dulu ya? Iya, lebih dulu. Awalnya saya benar-benar nggak tahu apa itu Kanwil DJPB, UMKM dan segala macam kan. Terus karena kebetulan saya follow akun Instagram TVRI, tiba-tiba muncul tuh di timeline tentang UMKM. Kebetulan yang jadi hostnya itu juga kakak tingkat saya, Kang Monik kan. Langsung penasaran, oh ternyata UMKM kayak gini, langsung cari di Google segala macam. Terus yang kedua saya juga ikut sosialisasi yang di Sopapay itu, jadi makin tahu deh banyak pengetahuan tentang UMKM. Iya, jadi memang kita ini berusaha untuk pertama memang mengenalkan ya tugas-tugas kita di terutama teman-teman ekonomi kreatif ya yang muda-muda. Ini termasuk generasi Z ya, centennial ya. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita bicara masalah program pemerintah kan kadang mereka kayak informasi di mana-mana udah dapat gitu, tapi sebenarnya mungkin nggak sedalam itu gitu ya terkait kayak UMI atau KUR gitu. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan yang lain kayak di pajak, bea cukai, lelang. Nah, itu kita sama-sama bersama dengan kayak OJK, BI, bagaimana kita berusaha mengembangkan UMKM yang ada di wilayah sini, di wilayah Maluku atau Ambon khususnya gitu. Makanya setiap kali ada event kita selalu bersama-sama teman Kiwan, terus dengan OJK, BI berusaha menyebarluaskan bagaimana sih peran kita di Maluku ini terkait UMKM. Nah, terus ini ngomongin masalah literasi ya, tadi itu yang saya bilang generasi yang centennial mungkin kalau bicara literasi keuangan kadang-kadang mungkin masuk kategori yang istilahnya banyak tahu ya terkait lembaga pembiayaan, sebenarnya tahu ya, tapi mungkin masih belum belum paham banget gitu ya apa sih yang misalkan program pemerintah yang baru ini kayak UMIKUR. Kira-kira Mas Muklis waktu sebelum acara itu paham nggak ada pembiayaan dari pemerintah seperti ini gitu? Sebelumnya belum paham sih Pak, karena belum tahu gitu. Cuma pernah dengar apa itu KUR, kredit usaha rakyat, tapi belum sampai ke tahap apa ya, untuk sih mau ambil KUR, tapi di situ kan persyaratannya banyak ya. Nah dari situ bingung, persyaratan mesti ada ini. Pas ikut sosialisasi kemarin yang di Sopapay, oh padahal cuma ini doang, padahal gampang dia di website beda sama yang di lapangan. Mungkin di masing-masing daerah peraturannya beda-beda kali ya Pak, tapi ya alhamdulillah sekarang dengan yang kemarin ikut sosialisasi, pemberkasan yang kayak saya mau ambil KUR itu sudah berjalan pas. Sekarang ada di proses sisa survei sama pencairan. Sudah mengajukan ya? Sudah di bank apa Mas? Di Bank Mandiri. Bank Mandiri Ambon ya? Iya, Bank Mandiri Ambon. Iya. Berarti untuk tahap yang istilahnya pengecekan di SILK itu udah lolos ya? Sudah, alhamdulillah lolos. Bersih semua. Bersih ya? Berarti tinggal survei ke tempat usaha. Kalau Mas Iko bisa cerita pernah mengenal pembiayaan UMI dan KUR nggak Mas?
sebelumnya? Sebelumnya dengar dari teman-teman juga kan, sesama pedagang sering cerita. Cuma salah satu akses yang kita tahu itu kan biasanya cuma perbankan ya. Iya, Misalnya perbankan. bukan modal untuk awal usaha tapi lebih ke pengembangan usaha. Misalnya ada usaha dulu, setelah itu baru yang kayak tadi mungkin sampaikan harus ada usaha terlebih dahulu, terus dari pihak perbankan datang survei, lakukan segala proses, dia punya tahapan-tahapan baru dapat pencairan. Tapi untuk lebih jauhnya mengenai KUR, UMI dan dia punya variabel-variabel ke bawahnya itu baru kemarin waktu pas kita sosialisasi sama-sama itu ada OJK, ada Pegadaian segala macam. Baru mulai itu inilah ya. Iya, ini. Mbak Ayu nih, boleh tahu Mbak, kira-kira dulu pernah ada bayangan nggak sih KUR UMI itu seperti apa gitu? Ya tahu sih Pak sebenarnya, cuman yang saya tahu itu hanya KUR, dan yang saya tahu itu KUR itu hanya untuk BRI. Ternyata KUR itu bisa di semua bank, Bank Mandiri juga bisa dan lain-lainnya. Pemerintah dan swasta ya. Iya. Terus juga di PNM juga bisa, PT Permodalan Nasional Madani. Cuman kemarin tuh mau coba di PNM, tapi syaratnya tuh harus 1 tahun, minimal 1 tahun berjalan gitu. Sedangkan tempat kursus saya belum 1 tahun, jadi nggak bisa. Terus saya cari lagi kan yang lain, akhirnya bisa di Pegadaian Syariah. Jadi alhamdulillah ya hasil dari ikut sosialisasi. Tanya konsultasi dengan pihak Kanwil DJPB jadi tahu dan berhasil. Ini sekalian jadi sosialisasi kami kemarin ternyata membuahkan hasil ya, setidaknya terbuka literasi keuangan teman-teman yang muda-muda ini, pengusaha muda UMKM ya di Ambon ini, jadi tahu gitu loh bagaimana sih pembiayaan KUR, UMI gitu. Jadi nggak hanya KUR yang dari perbankan, tapi ada juga UMI itu dari Pegadaian. Nah, nggak sesulit yang dibayangkan kan ya. Dan kita juga akan selalu support ya. Kayak Mbak Yuni kemarin nanya terus gimana prosedur di sini. Nah, insya Allah selalu kita support kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait pembiayaan KUR dan UMI yang ada di wilayah sini. Jadi mungkin nanti jangan ragu-ragu kalau ada kesulitan. Kalau boleh tahu ya, apa sih harapannya teman-teman UMKM ini terhadap pemerintah ya? Coba Mas Iko, kira-kira apa sih yang diperlukan teman-teman UMKM? Saya pribadi berharap kepada pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Provinsi Maluku untuk bagaimana lebih difokuskan kepada orang-orang kecil, anak-anak muda yang memang betul-betul dia mulainya betul-betul tidak dari latar belakang yang memang punya gaji bulanan, betul-betul punya ini, yang betul-betul dari bawah, yang betul-betul keringat lah rasakan itu. Pemerintah bisa bikin ini kita ketemu langsung, kita duduk bersama langsung dengan para pelaku UMKM, terus mau ada bentuk bantuan promosi dari pemerintah, misalnya ada event rutinan yang kayak begini di Maluku. Benar sekali sih Mas. Jadi kalau kita bicara peran UMKM itu sangat luar biasa ya. Jadi mayoritas di negara kita ini memang banyak dari UMKM gitu. Mungkin kalau usaha-usaha besar berapa persen saja gitu kan. Tapi kalau UMKM itu benar-benar nyerap banget tenaga kerja di Indonesia. Iya, 90% lebih. Buka lapangan kerja baru. Termasuk saat krisis kita 98 itu lapangan usaha yang paling bertahan ya UMKM itu, mereka yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Dan di saat Covid pun UMKM dengan berbagai macam cara inovasi-inovasinya tetap bertahan gitu. Nah, inilah salah satu bentuk dukungan dari kita, dari pemerintah pusat mungkin ya, Kementerian Keuangan, kita bersinergi dengan BI, OJK, lembaga perbankan, bagaimana kita berusaha membantu para UMKM kita ini dengan produk-produk pembiayaan yang lebih mudah, lebih ringan bunganya, dan mungkin sebagian juga ada yang tanpa agunan. Nah, terus ini deh, kalau kita bicara tadi kan masalah literasi keuangan teman-teman yang muda-muda ini ya, centennial ini, mungkin bisa ngasih pesan atau apa kepada mereka terkait pembiayaan UMI dan KUR. Bisa nggak disampaikan pesan-pesan atau kata-kata biar mereka juga bisa punya gambaran terkait pembiayaan KUR atau UMI? Nulis. Teman-teman yang mau berwirausaha semua usah takut untuk mengambil KUR, sisa langsung datang ke bank atau ke Pegadaian atau
lebih bagusnya langsung tanya Pak Soleh dari DJPB untuk pengarahannya. Itu semuanya mudah sebetulnya, cuman katong saya yang sembarani dan pakai bahasa Ambon aja Pak. Sembarani ambil tindakan yang baru karena katong masih tahu semua ini mesti ada tanggungan. Padahal sebetulnya itu nggak ada tanggungan. Semua sekarang pemerintah sudah mempermudah semua akses untuk permodalan. Saja sih Pak. Jadi sekarang para pelaku UMKM mesti bisa. Oke. Mbak Yuni ada pesan apa terkait ini? Sama sih kayak semangat mencari cuan modal. Cuan juga mencari modal untuk membangun usahanya. Jangan takut-takut ya. Jangan takut. Kalau Mas Iko? Pesan buat Iya, anak-anak muda kita yang di. Kalau saya sih pertama fokus utamanya jangan dulu uang, Bang. Iya. Fokus utamanya memang jangan dulu uang. Kalau fokus utamanya memang satu hal yang memang kalian ingin betul-betul jadi ahli di situ, nanti uang bakal datang. Yang penting dari kitanya ada usaha minimal. Ya paling tidak mulailah. Karena kalau nggak mulai kan nggak tahu ini misalnya Bisa per bulan stok harus berapa, per bulan ini yang stok yang dapat keuntungan 2 kali lipat, yang fantastis, yang harus jual dengan harga modal itu harus diketahui ya. Saat awalnya harus jalan dulu, memang harus mulai dulu. Kalau permodalan nanti bisa ya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan ya, teman-teman muda di Ambon atau di Maluku secara umum, inilah saksi-saksi kita di sini, mereka yang sudah mencoba secara langsung bagaimana mengakses pembiayaan dari UMI dan maupun KUR gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Insya Allah semuanya mudah ya. Jadi tidak ada yang istilah rumit atau nanti bakal dipersulit, panjang urusannya, lama gitu. Ya itulah, jadi kita yang penting ada semangat usaha dulu Mas Iko ya. Siap. Baru nanti insya Allah akan terbuka jalannya. Insya Allah. Nah, terima kasih kakak-kakak semua, Kak Iko, Kak Muklis, Kak Yuni, terima kasih sudah hadir di sini menemani kita di podcast Malukas. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.